خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Insyaallah kita bersama-sama akan memulai qiraah membaca kitab Masail Al-Jahiliyah atau Al-Masail Al-Jahiliyah atau Masailul Jahiliyah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Yang kita metode ngajinya sekarang lebih ke qiraah, kemudian sedikit komentar tentang apa yang kita baca insyaallah ta'ala. Dan diharapkan juga andai misalnya dalam waktu sebulan kita bisa mengkhatamkan kitab ini, mudah-mudahan ya insyaallah. Untuk teman-teman yang belum dapat, insyaallah nanti akan ada waktunya. Ini baru tahap pertama kita mencari kitabnya. Insyaallah akan dapat semua dari guru dan staf mudah-mudahan insyaallah ya. Kita akan membaca masalah per masalah ya. Satu sesi, satu masalah. Sesi kedua nanti ada masalah kedua ya. Insyaallah taala. Dari masalah jahiliyah yang pertama, silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah, masalah jahiliyah ke-1. Berdoa kepada orang-orang soleh. Mereka beribadah dengan mempersekutukan orang-orang soleh dalam berdoa dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Mereka menganggap bahwa itu adalah di antara bentuk mengagungkan orang-orang soleh yang dicintai Allah Ta'ala. Dan di balik perbuatan mereka tersebut, mereka menginginkan mendapatkan syafaat mereka di sisi Allah, karena mereka mengira bahwa mereka mencintai hal itu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di awal-awal surah Az-Zumar, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlashal lahuddin ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan di sini mereka beribadah dengan mempersekutukan orang-orang soleh dalam berdoa dan beribadah kepada Allah. Masyhurnya ini maksudnya orang-orang soleh yang telah wafat. Di kubur-kubur mereka yaitu didatangi berdoa kepada orang-orang soleh itu, dan dengan anggapan bahwasanya bentuk mengagungkan orang-orang soleh itu adalah suatu hal, yaitu orang-orang soleh yang telah wafat dan di kuburan mereka adalah suatu hal yang dicintai oleh Allah. Mereka mengira seperti itu. Dan di antara keyakinan mereka dengan peribadatan di kubur dan juga berdoa kepada orang-orang soleh yang telah wafat, seolah itu akan memberikan syafaat dan penolong kelak di hari akhir. Itu yang mereka kira. Dalam ayat 2 dan 3 di surat Az-Zumar, atau ayat 3 lebih pasnya, bahwasanya kita diminta oleh Allah Ta'ala untuk membebaskan diri dari kesyirikan. Karena dalam Islam itu anti kesyirikan. Kemudian dikatakan walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, yaitu orang-orang yang mengambil pelindung. Aulia itu jamak dari wali. Wali bisa bermakna pelindung, bisa bermakna yang dicintai. Mengambil pelindung selain Allah Ta'ala
Mereka berkata, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan mereka melakukan hal-hal kebid'ahan seperti itu dengan alasan bahwasanya ini dinisbatkan kepada agama Allah Ta'ala, untuk kebaikan agama. Dan sekarang betapa banyaknya orang yang melakukan hal serupa, datang ke kuburan untuk meminta kepada orang-orang soleh dengan anggapan orang-orang soleh tersebut ruh-ruhnya bisa menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sesuatu yang benar-benar kedustaan dan kemunkaran. Baik, dilanjutkan dengan Allah Ta'ala berfirman. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka menyembah selain dari Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Surah Yunus ayat 18. Ini adalah masalah jahiliyah paling besar yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama itu, beliau datang dengan membawa ikhlas atau agama murni, dan beliau mengabarkan bahwa ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah Ta'ala itu adalah agama Allah, yang mana tidak akan diterima dari seseorang agama apapun selainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwa siapa yang menganggap baik perbuatan tersebut, maka Allah telah mengharamkan surga baginya dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan masalah ini adalah poros agama seluruhnya, dan karenanya disyariatkannya membedakan antara orang muslim dan orang kafir. Dan pada masalah ini juga terjadinya permusuhan, karenanya jihad disyariatkan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga agama itu hanya untuk Allah belaka. Al-Baqarah 193. Di sini kata Allah Ta'ala dalam surat Yunus, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka menyembah selain dari Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Maksudnya sebagaimana yang pernah Anda jelaskan, yaitu benda-benda dan siapapun selain Allah itu tidak mampu mendatangkan mudarat atau manfaat secara zat tanpa kuasa Allah, melainkan mereka semua di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Dan mereka beralasan, yaitu orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, menyembah patung, menyembah kubur, itu bahasa kasarnya. Menyembah kubur, bahasa halusnya berdoa kepada penghuni kubur. Mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Sekarang dari mana mereka tahu bahwasanya orang-orang yang di dalam kubur itu adalah syufa'a, yang akan memberikan syafaat di sisi Allah? Apa dalilnya? Itu kan membutuhkan dalil, karena perkara ini perkara yang gaib, bahkan main ke akhirat, neraka, surga, sehingga butuh dalil. Inilah yang membuat hal seperti ini diingkari dalam Islam, suatu kebid'ahan dalam beragama, dan juga merupakan suatu kesyirikan berupa kebid'ahan. Jadi walaupun tidak semua kebid'ahan itu kesyirikan, namun kebid'ahan yang juga kesyirikan itu adalah seburuk-buruk pelanggaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan, dan ini menjadi bab pertamanya, ini adalah masalah jahiliyah yang paling besar yang ditentang oleh Rasulullah SAW. Karena agama kita, agama murni, agama keikhlasan, tiada kesyirikan yang diperbolehkan di dalamnya. Baik, kemudian juga dikatakan di sini, dan Nabi SAW juga mengabarkan bahwa siapa yang menganggap baik perbuatan tersebut, maka Allah telah mengharamkan surga baginya dan tempat kembalinya adalah neraka. Na'udzubillah. Itu hal-hal semacam ini dianggap sesuatu yang mustahsan, baik. Maka ini ditakutkan membuat pelakunya di sisi Allah dianggap sebagai kafir, keluar dari keislaman, walaupun cuma menganggapnya baik. Tapi tidak semua yang menganggapnya baik langsung kita hukumi dia kafir. Wa na'udzubillah dari penghukuman yang serampangan. Hanya perbuatan menganggap baik perbuatan ini itu adalah amalan yang kufur, gitu ya. Adapun vonis terhadap individu
itu masalah lain. Kadang individu itu memiliki kejahilan, ketidaktahuan atau lupa dan semacamnya yang perlu kita ingatkan dan nasihati. Wallahu a'lam. Baik. Insyaallah kita akan melanjutkan ya.